Kita buka dulu Matius pasal 6 ayat ke-9 sampai 13. Doa Bapa kami itu banyak orang Kristen yang hafalan. Tapi sebenarnya loh, dalam sekali maknanya. Bukan hanya mengajari kita untuk berdoa, tetapi juga menunjukkan sifat Bapa. Kita jadi kenal pribadi Allah. Kita baca dulu ayat-ayatnya. Ayo doa Bapa kami kita baca bersama-sama ya. Dalam hitungan ketiga, dengan suara keras kita baca bersama-sama, termasuk yang live streaming. Anda harus sampai mendengarkan suara sendiri. Kita sama-sama membacanya. Matius 6 ayat 9, 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, di ibadah sekarang ini saya mau fokus di ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ayat 12 selanjutnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya ulangi, ayat 11, 12, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di ayat 11 dan 12, ada dua kebutuhan yang berbeda, satu kebutuhan rohani, satu jasmani. Dan dua-dua adalah Bapa di sorga yang sama yang bisa memenuhkannya. Bapa itu bukan hanya bisa memberi kita karunia rohani, tapi Bapa itu juga peduli loh, sampai jasmani. Kalau saya bisa bayangkan Bapa di sorga itu orangnya seperti apa, maafkan saya bahasa saya manusiawi. Orang, padahal bukan. Dia adalah Allah, tapi kalau saya bisa gambarkan orangnya itu sangat caring. Saya bisa bayangkan juga Yesus itu seperti apa orangnya. Cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Lalu di insiden yang lain, Yesus memberi makan 4.000. Itu beda loh. Minggu lalu di Surabaya Selatan saya jelaskan. Kalau di Breakfast with God berapa minggu yang lalu, Yesus memberi 5.000 orang makan, lalu sisa 12 bakul penuh. Dan 5 roti 2 ikan itu untuk orang-orang Yahudi. Yang 4.000 orang makan dari 7 roti, lalu 7 bakul sisanya, itu orang-orang di luar teritori Yahudi. Galilea seberang timur Yordan. Itu bukan orang-orang Jewish, bukan orang Israel. Jadi itu dua insiden yang berbeda. Lihat Yesus itu. Sama siapa aja peduli mereka sudah makan atau belum. Kalau saya bayangkan ya Tuhan Yesus itu orangnya kayak apa ya. Kalau ketemu kita misalkan, baju kita compang-camping, Tuhan akan berkata, loh kenapa kamu kok pakainya begini? Tuhan akan tanya, apa enggak ada pakaian lagi? Tuhan maha tahu, tapi kalau Tuhan peduli kan gitu bahasanya. Misalnya kalau ada satu orang itu datang pucat wajahnya, Tuhan itu enggak akan berkata, oh God bless you my son. Dia pasti akan lanjut dan komentar begini, are you okay? Kamu baik-baik saja, kenapa kamu pucat? Tuhan tuh orangnya kayak gitu. Makanya orang yang ikut Tuhan gak bisa enggak. Dia pasti gak dingin sama kebutuhan sesamanya. Semakin kita dekat sama Tuhan, pasti kita semakin ramah, warm, semakin hangat dengan sesama. Dan gak pandang bulu loh ya, mau Yahudi atau bukan, mau orang kaya, orang miskin, mau orang berkedudukan tinggi maupun orang biasa, kita pasti caring. Bapak itu kayak gitu, salah kalau kita pikir Bapak itu bawa pecut siap untuk hukum kita karena kita kurang sempurna, karena kita gak holy. Bapak siap bantu iya, dan Bapak gak tentu setuju dengan semua segala sesuatu yang kita lakukan, apalagi kalau kelakuan kita buruk. Tapi Bapa maupun Tuhan Yesus Kristus yang mewujudkan Bapa di bumi, selama 3,5 tahun ministrinya itu kelihatan, aku dalam Bapa, Bapa dalam aku, menunjukkan pada kita, Bapa, Allah kita itu Allah yang sangat loving. Sangat penuh cinta, penuh kasih. Makanya itu
Kenapa banyak anak Tuhan tuh punya pikiran gini loh. Aku kalau doanya nggak sungguh-sungguh nggak didengarkan. Salah berpikirannya. Kalau kita doa sungguh-sungguh bukan supaya didengarkan. Kalau kita doa sungguh-sungguh karena menghargai Bapa. Aku loh kalau tidak gimana gitu mencapai standar kesucian tertentu gitu. Kayak seolah-olah birokrasi gitu Tuhan Yesus itu. Enggak loh. Tuhan tuh murah hati. Dia menjawab doa orang-orang yang gak layak. Tuhan tuh baik. Belum apa-apa masuk ke dalam hadirat Allah, kita sudah pikirannya negatif tentang Tuhan. Wah susah ini. Susah ini kayak seolah-olah mau minta sesuatu dari orang pelit gitu loh. Dari orang yang kikir. Susah ini dapatnya. Harusnya kita pikirannya itu terbalik. Masuk ke hadirat Allah ini gampang dapatnya. Saya bukan bicara soal memanipulasi Allah loh ya. Tapi orang-orang yang datang dengan rendah hati dan tulus hati itu gak mungkin ditolak sama Bapak. Bapak maupun Tuhan Yesus itu orangnya kayak apa? Kayak gitu. Baiknya. Saya gak bisa ngomong ini dari teologi ya. Saya harus ngomong ini dari pengenalan secara pribadi. 30 tahun saya kenal Tuhan, belum cukup lama bagi beberapa Anda dibanding dengan Anda di sini beberapa yang sudah ada 40-50 tahun kenal Yesus. Karena Anda lebih tua dari saya. Mungkin Anda kenal Tuhan dari muda. Saya umur 18 tahun kenal Yesus. 30 tahun sudah saya kenal Tuhan. Saya beritahu ya, sekalipun saya gak bisa membuktikan kecuali melalui firman, saya bisa bersaksi dengan sejujurnya. Saya bicara bukan dari pengetahuan saja, tapi dari pengenalan dan pengalaman. Bapakku itu baiknya orang itu gak ada yang sebaik itu. Tuhan Yesus itu baiknya, gak ada yang kayak dia. Di ibadah sebelumnya saya ceritakan. Salah satu ibadah saya ceritakan berapa kali Tuhan pernah marah sama saya 30 tahun. Anda akan terkejut, nanti dengarkan sendiri. Kalau enggak dengar nanti rugi. Ada angkanya saya beritahu, dari 30 tahun saya kenal Tuhan. Saya cuma dimarahi titik-titik kali. Oh ya karena Pastor Philip itu kan orangnya holy. Enggak ya. Enggak, saya ini bandel sekali. Saya ini kalau nggak dijewer sama Tuhan itu nggak datang. Ya, dijewernya agak kejauhan jadi pendeta akhirnya. Enggak, God is so good. Really good. Kasihan ya, hidup banyak orang cemas karena salah paham sama Tuhan. Dan Tuhan tuh pedulinya tuh nggak sampai rohani saja, sampai jasmani. Tuhan ngomong begini dalam bahasa Jakartanya. Ngomong sama murid-muridnya, ini lo lapar, lu orang kasih dia makan. Kasih mereka makan. Udahlah Tuhan, yang penting mereka dapat makanan rohani disembuhkan. Udah suruh pulang. Enggak, nanti pingsan. Gimana nanti mereka pingsan? Nggak bisa, mereka nggak boleh perut kosong. Masuk angin aja dipedulikan sama Tuhan. Orang berkata begini kan, Tuhan tahu rambut kita yang jatuh itu nomor berapa, karena rambutmu dihitung semua. Sebenarnya ayat itu banyak salah paham loh. Banyak orang itu mengira bahwa rambut kita tuh dihitung jadi ada berapa juta. Bukan. Maksudnya bahasa Alkitab awalnya. Rambutmu dihitung itu bukan terhitung semua. Tetapi rambutnya setiap helai itu dinomeri sama Tuhan. Segitu detailnya. Termasuk jikalau rambutnya yang keriting begitu. Satu keriting itu ada berapa helai di dalam itu Tuhan tahu. Yang jatuh ke bumi hari ini itu nomor sekian. Yang jatuh tadi pagi ibu-ibu yang sisiran, yang pasti ada juga yang keseret rambutnya. Itu rambut yang tadi kena yang masih sisa di sisirmu itu rambut nomor 2.430.746. Barcode-nya itu ada. Lah masa di sini ada orang yang merasa Tuhan tuh nggak peduli sama hidupnya, malah kecewa hanya karena Anda belum lihat jawaban. Jangan tergesa, jangan menyimpulkan apa-apa. Jikalau Allah tidak menjawab doamu, saya suka begini ya, kalau saya khotbah itu semua pasti akan serinya. Seri nggak seri itu seri semua. Minggu lalu saya ada khotbah di-upload juga sudah ada di YouTube gereja maupun YouTube saya. Ketika Tuhan seolah tidak menjawab kita. Kalau Tuhan nggak jawab itu jangan ambil kesimpulan. Itu Tuhan mau menguji imanmu. Tuhan mau memperbesar kapasitasmu.
Allah kita itu loh pedulinya itu loh sampai rambut. Bukan hanya sampai kebutuhan kita, sampai keinginan. Jadi kita harus tahu dulu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, itu ajaran Yesus Kristus. Jadi kalau Anda ada kebutuhan jasmani, mintalah sama Bapa. Ya memang kita harus berusaha, kita bekerja, saya ngerti. Tapi ada hal-hal tertentu yang kita bekerja berusaha aja gak cukup. Dan sebelum kita bekerja dan berusaha, mintalah sama Bapa supaya nanti kalau dapat jangan sombong, kiranya itu hasil usahamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, itu adalah kebutuhan fisik. Atau kebutuhan emosi kita atau batinia adalah ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi 2 ayat 11-12 tadi itu, Tuhan mau kita senantiasa bergantung padanya. Tuhan mau kita dependent. Loh kok bisa Tuhan mau kita bergantung sama dia, itu gimana? Karena kita adalah anak-anaknya. Poin nomor 1, poin number 1, tuliskan ini. Ya, kita bergantung padanya untuk segala kebutuhan jasmani kita. Tuhan mau kita bergantung padanya. Dan Tuhan mau kita bergantung padanya untuk segala kebutuhan jasmani kita. Tuliskanlah. Mana ada sih seorang ayah itu yang gak mau mencukupkan kebutuhan anak-anaknya. Yang ada sih di dunia ini ayah-ayah yang jahat. Tapi kita ini loh yang termasuk orang-orang jahat, pendosa-pendosa aja pedulikan. Anak saya misalkan, kalau anak saya gak minta sama saya yang tersinggung. Jadi ada sebuah kebutuhan sebagai seorang papa. Untuk tahu bahwa anaknya itu minta daripadanya. Ada sebuah keperluan dari seorang ayah. Bahwa sang ayah harus menjadi sumber kebutuhan anak-anaknya. Ketika kita memanggil dia Bapa kami di sorga, itu berarti kita mencetuskan. Dia adalah Bapa bukan tetangga. Minta apa-apa, minta pada Bapamu. Jangan minta pada tetanggamu. Biasakan kita punya humble spirit. Ini gak masalah tentang orang miskin atau orang kaya. Tetapi untuk setiap kita yang mengaku kita adalah anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita itu seperti seorang bayi. Masa-masa itu adalah masa-masa yang holy dalam kehidupan kami. Orang tua, kami punya anak 3. Anda pasti bisa relate dengan ini, pasti relevan. Waktu anak kita masih kecil atau baby, masih bayi. Ketika mereka, itu gak terulang lagi loh. Karena itu jangan pernah kita mengeluh ngomel, aku dibangunkan tengah malam. Saya masih ingat kok ngantuk-ngantuk begitu istri atau saya waktu itu tergantung siapa giliran pegangkan susu sambil jatuh-jatuh gitu. Untungnya ada suster juga yang membantu. Gak akan mau sekarang anak saya suap minuman. Tapi masa-masa dia menjadi seorang infant atau seorang bayi itu adalah memori buat kami. Sweet memory. Lalu ketika anak beranjak dewasa, pada waktu dia umur 9 misalnya, minta sepeda, minta sesuatu. Lumrah lah ya. Lalu ketika dia teenager atau beranjak menjadi remaja, dia minta diperhatikan. Dia minta waktu. Itu semua adalah suatu prosesi hubungan ayah, ibu dengan putra-putri. Tuhan itu kepingin kita itu bergantung sama dia. Dengan demikian kita jadi anak, dia jadi bapak. Saya kasih satu ilustrasi apa yang terjadi dengan saya. Sesuatu yang sederhana, simple. Tapi itu juga semacam a miracle. Sebuah keajaiban doa yang didengar. Padahal itu saya bisikan. Gini ya. Suatu hari itu, lagi saya sibuk-sibuknya ini. Saya itu craving. Kepingin sekali donat yang merah muda itu loh. Saya gak mau sebut mereknya. Donat yang kilap-kilap merah muda itu loh, atasnya itu loh, yang glazing, icing, apa itu namanya ya, gula-gulanya itu loh. Kepingin banget. Saya malah sampai curiga, saya ini hamil apa? Ngidam loh, kepingin bener loh. Nah pada waktu saya pingin itu, hari itu lagi saat teduh. Kan gak ada orang yang tahu keinginan saya. Saat teduh itu yang live chat, yang masukkan semuanya itu kan keluarga saat teduh atau jemaat. Kan saya gak masukkan juga, aku pingin ini, kan saya yang mendoakan.
Tapi Tuhan itu denger loh keinginan hambanya. Apakah bagi saya nggak bisa beli donat itu? Bisa, tapi kalau kita bisa beli pun jangan gaya. Kadang-kadang kita bisa beli sesuatu, tapi kita nggak punya waktu. Nggak pernah bisa kita belanin hal itu. Lihat ya, nggak segala sesuatu itu uang bisa beli. Sekalipun kita punya uang, nggak tentu punya waktu atau kesempatan membelinya. Kadang-kadang ada orang punya kesempatannya nggak punya uang, ada uang nggak ada barang. Nah itu semua biasa di dunia dagang. Ada barang nggak ada uang. Tuhan nggak pernah memberi segala kuasa di tangan satu orang. Supaya orang itu tidak merasa dirinya hebat tanpa Tuhan. Bukan karena Tuhan itu egois, maunya posesif sama kita. Semuanya serba dia, bukan. Tapi Tuhan tahu di luar dia kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi Tuhan skakmat. Tuhan memang tidak memberikan segala kuasa di tangan kita. Supaya kita itu senantiasa bergantung padanya. Termasuk untuk perkara-perkara jasmani saat teduh tiba. Ya, saat teduh tiba. Apa yang terjadi? Lucu. Hari itu saya lagi ngidam pagi hari. Kepingin sekali, saya jarang gitu loh. Tapi kepingin, rasanya begitu. Lalu setelah saat itu selesai ternyata ada orang yang dari antara tim kami itu yang baru datang dari luar kota. Lalu juga sempetin dalam perjalanan beliin itu. Sudah sampai Surabaya, dikasih. Saya langsung mata saya terbelalak. Saya lihat-lihat sama istri saya. Istri saya langsung cerita sama teman-teman di situ. Ini tadi barusan ngomong pengen donat ini. Tapi lucunya enggak. Isinya cuma 2 di dalam. Yang lainnya bukan merah muda. Yang lainnya saya enggak suka. Dan 2 itu diambil salah satunya sama tim. Sudah kemakan. Seperti Tuhan bilang, aku jawab doamu tapi Tuhan kasih, Bapak hanya kasih 2. Gak boleh lebih dan itu pun hanya 1 yang masuk ke mulutmu. Karena Philip Mantova, anakku, itu gak bagus untuk kesehatanmu. Lucu gak Tuhan itu? Lucu gak sih? Saya tuh gak doa gimana, gak mungkin saya sambil berlutut berkata, Tuhan berikan donat. Nganggur apa? Doa untuk jiwa-jiwa begitu, untuk jemaat, tapi bukan untuk donat. Saya sempat aja sambil lalu mengucapkan sesuatu, Tuhan kepingin donat itu. Ya. Dikasih loh, hari itu juga. Saya merasa sungguhan direndahkan hati saya. Seolah-olah satu donat, tapi Tuhan ingatkan semua yang saya butuhkan. Secara fisik, jasmani, teman, keluarga, perhatian, kesehatan, obat-obatan, mobil, kendaraan, rumah. Kalau donat diperhatikan, saya jadi curiga semua yang saya punya ini adalah pemberian Tuhan. Memang demikian. Cuman kadang-kadang, oh haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Hanya Tuhan memberikannya lewat cara berbeda. Yang satu ini lewat tim yang pulang dari luar kota, sempetin waktu lewat airport gimana dekat situ lalu beliin. Gak ada pikir untuk pastornya, tapi ya pasti pikirin untuk pastornya, tapi gak akan tahu lah dia. Dia pikirkan ini makan sama-sama gitu. Ternyata begitu. Yang ngambil itu juga disuruh Tuhan, ambilin 1. Kalau enggak saya bisa makan 2. Kalau dia bawa 7 mati aku, saya makan semua. Besok diabetes bisa. Paham ya Tuhan itu? Dari situ saya tahu 1 Tuhan memberi, 2 Tuhan membatasi. Berarti Tuhan itu tahu memberikan kepada kita makanan kita secukupnya, termasuk donat. Bukan sepuasnya, 1 saja. Ini bukan masalah tentang uang. Dan saya jadi curiga, saya mikir, oh iya. Berarti ada yang dikasih lewat tim, orang digerakkan. Ada yang lewat pekerjaan kami diberkati. Ada yang lewat usaha, memang kita sengaja pergi ke situ beli. Tapi semua itu adalah pemberian Bapak. Makanya itu biasakan ada kebutuhan jasmani itu berdoa. Bapak, aku minta. Gak apa-apa loh itu. Pernah sekali anak saya sungkan sama saya, mungkin karena cinta. Tapi saya ajari kasih. Nggak usah Daddy, nggak usah. Mau saya kasih uang itu loh, saya harus paksa. Anak saya itu lucu-lucu. Loh ini memang adalah, uang sakumu. Nggak usah Daddy. Saya bilang, kadang-kadang saya bilang, kamu anaknya Daddy nggak? Oh iya, karena saya kan khawatir kalau dia nggak, nanti terima dari tetangga. Gak bisa ambilan gitu loh. Kamu kok sungkan. Lucu loh anak-anak saya itu kadang-kadang ya. Saya gak tahu mereka itu makannya apa. Donat kali dari kecil.
Saya bilang kalau mereka nggak mau dari saya bahaya. Nanti pajekin teman-temannya nanti. Berikanlah pada kami makanan kami secukupnya. Tuhan bisa memberimu apapun yang kau mau. Jangan-jangan nanti dikasih puyuh sampai mati. Mati kerakusan seperti orang Israel. Itu daging masih di dalam. Sampai keluar ke hidungnya menjijikkan. Mereka meninggal semuanya. Tuhan itu bukan hanya bisa memberi. Dia juga tahu apa yang cukup untuk kita. Nah, this is enough for you. Ini cukup loh ya. Karena itu kita gak usah kerja seolah-olah kita tuh mau jadi orang terkaya di dunia itu gak usah. Sungguh-sungguh aja kelola talenta. Kalau kita bekerja, kalau itu memang profesi kita, sungguh-sungguhlah. Bukan karena maninya, tapi karena itu karirmu. Nanti lihat, uangnya kan menyusul. Karena dunia kan nilai tukarnya itu. Bapak Ibu Saudara, berkat itu datangnya dari Tuhan. Belajarlah tergantung dengan Dia. Belajarlah bergantung, miliki hati yang kayak gitu. Lord, Tuhan, aku bergantung kepadamu senantiasa dalam segala sesuatu. Termasuk untuk kebutuhan jasmani sekalipun. Karena Bapak itu orangnya kayak gitu. Bapak itu orangnya baiknya Paul. Tuhan Yesus itu baiknya, aduh ampun sungguh-sungguh. Saking baiknya kadang-kadang kita sampai-sampai seperti Petrus rasanya. Ingin meminta Tuhan untuk enyah dari kita. Karena kita gak layak di hadapannya. Karena kita gak layak untuknya. Kita gak, lebih kebalik. Dia gak layak untuk kita, bukan kita gak layak untuknya. Dia gak layak untuk kita. Kita tuh gak layak terhadapnya. Silakan Tuhan pergi tinggalkan kami. Aku tuh loh, saking baiknya Tuhan itu loh. Membuat aku tuh kerasa jadi orang yang begitu jahat ya. Sama sesama aja aku tuh loh. Aku tuh seringkali begitu perhitungan sama Tuhan. Tuhan sama saya aja gak gitu. Tuhan mau kita senantiasa bergantung padanya. Karena waktu kita belajar menerima, kita belajar rendah hati. Suatu hari Donat itu mengajari saya sesuatu. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara tahu gak? Segala berkat itu datangnya dari Allah Bapa kita. Makanya belajar untuk gini aplikasinya. Waktu Anda doa saat teduh tiap hari itu biasakan. Anda itu punya jurnal doa. Yang sudah dijawab bisa dicoreng, bisa dilingkari. Anda doa minta apa? Coba ya, ujilah. Bukan kita mencoba itu kan, bukan. Tulis di sana. Ya, jikalau Anda punya mimpi, misalkan Anda ingin punya rumah, gak ngontrak selama-lamanya, tulis di sana. Doakan, gak usah Kak, kita doa itu sambil menuntut gak perlu. Gak usah didoakan dengan air mata kalau itu hanya materi saja. Tapi coba belajar untuk sebutkan doa. Tuhan Yesus, aku minta anakku bisa sekolah. Saya gak tahu apakah mampu dia bisa sekolah ke perguruan tinggi. Coba doa, lihat nanti. Minta sama Bapak. Jangan pernah merasa, masa gini aja ngerepoti Tuhan. Jangan sok rohani. Jangan sok suci. Sama seperti anak saya kalau datang berkata, enggak usah Daddy, saya yang marah. Saya enggak suka hati. Sama Tuhan itu jangan sok suci. Jangan sok rohani. Ngomong terus terang apa adanya daripada Anda keluar dan minta-minta roti. Bukankah orang benar tidak akan keturunannya minta-minta? Jangan sampai nanti kita hutang kanan kiri. Belajar rendah hati, aku punya permintaan. Bahkan yang secara jasmani, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tuhan ini prioritasku, aku ingin ini. Lalu terakhirnya itu bumbui gini, aku bersyukur. Ya Tuhan, biarkan kehendakmu yang jadi. Coba lihat ya, Tuhan berkenan enggak? Simpan itu. Gak usah setelah doa lalu keluar di sana. Lalu cerita kanan kiri. Siapa tahu ada yang tergerak. Jangan coba genapi doamu sendiri. Kalau yang gituan. Saya cerita tentang donat, bukan berarti saya minta donat loh, itu sudah lalu. Sekarang saya nek lihat yang merah muda itu. Orang idam kan gitu ya ibu-ibu ya. Udah makan jadi gak kepingin lagi ya. Nah, ya saya gak tahu, pokoknya saya gak kepingin itu. Saya cerita begini, karena ini sudah lalu. Kalau sekarang yang saya inginkan, saya gak cerita sama Anda, saya bawa dalam doa. Kalau saya cerita itu main curang, berarti saya minta. Jangan pernah salah gunakan posisimu. Jangan pernah manfaatkan temanmu. Jangan pernah Anda itu gunakan jangan pernah punya motivasi di dalam hatimu. Jangan sampai Anda itu gunakan koneksimu untuk perkara-perkaramu.
untuk perkara-perkara sendiri. Don't do that. Belajar membawanya di dalam doa. What a friend we have in Jesus. Kita punya seorang sahabat, yaitu Yesus Kristus. Kita punya seorang Bapa sumber segalanya. Asal permintaan kita itu bukan masuk akal. Mungkin tidak masuk akal bagi kita. Kalau permintaan kita itu tulus dari hati yang mengabdi sama Yesus. Keinginan kerinduan itu dijawab loh sama Tuhan. Tapi ya siap-siap, kalau Tuhan gak mau menjawabnya persis seperti ekspektasimu, janganlah Anda kecewa. Karena orang kecewa sama Tuhan itu orang bodoh. Orang gak tahu diri, dia lupakah dia itu siapa? Kok bisa kecewa? Emangnya Tuhan hutang apa? Oh kita yang harus masuk neraka. Kita ini gak bisa kembalikan kasih Tuhan. Tapi kalau kita itu membawanya dengan ucapan syukur, naikkan segala permohonanmu dengan ucapan syukur itu. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, kata firman Tuhan. Kalau Anda datang kepada Tuhan itu dengan rendah hati tulus, with the right attitude, dengan sikap hati yang benar. Coba lihat. If God will not out answer you. Kalau Tuhan tidak akan melampaui permintaanmu. Exercise your faith. Ada orang berkata, ngapain meminta? Aduh gak usah sok rohani sama Tuhan. Orang yang begitu nanti lihat ya, menyusahkan orang. Mintalah, itu pengajaran Yesus. Carilah, ketoklah juga. Itu pengajaran Tuhan. Dan Tuhan yang ngajari kita loh, ini doa Bapa kami. Jangan kita sok rohani. Berikanlah kami pada hari ini. Oh bukan kebangunan rohani. Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ya, semoga Anda belajar sesuatu yang simple. Poin 1, poin 2, tuliskanlah. Tuhan mau kita senantiasa bergantung padanya. Apa aja sih? Yang kedua, kita bergantung padanya untuk pengampunan dosa kita. Nah ini hanya ada di dalam kekristenan. Kalau enggak ya nanti kita dempul-dempul, gali lubang, tutup lubang. Maksudnya apa? Banyak positive thinker, pemikir-pemikir positif itu hanya bisa holiday sebentar, vacation atau berlibur dari perasaan dosa. Nurani yang tertuduh itu enggak bisa kita make upin atau kita paesin supaya nanti nampak bagus. Yang namanya ikan busuk itu jangan di perfume, jangan dikasih minyak wangi. Satu-satunya yang bisa cabut and remove dan betul-betul bisa menyelesaikan masalah dosa dan guilty conscience atau hati nurani yang tertuduh hanyalah the blood of Jesus, darah Yesus. Ini kebutuhan batiniah. Kita punya kebutuhan jasmani, tapi lebih penting dari itu ada sebuah kebutuhan yang seringkali diabaikan orang sampai ranjang kematian. Kalau dia berkesempatan. Ada orang yang tiba-tiba tabrakan lalu mati. Ada orang yang tiba-tiba jatuh di WC. Kita dengar sering kan, oh orangnya jatuh di toilet lalu meninggal. Kalau kita konsultasi dengan dokter, mungkinkah itu bukan karena jatuh matinya, tapi jantung. Jatuhnya itu sudah tak bernyawa atau sudah ke arah sana. Tidak semua orang punya kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini, masalah rohani di dalam diri mereka. The feeling of sin, perasaan dosa. Dan ini membuat orang tidak bahagia loh. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, untuk happy itu sebenarnya murah karena sudah dibeli. Orang mencarinya dengan mencoba tutup lubang, dengan menggali lubang baru. Berfoya-foya, melakukan aktivitas-aktivitas untuk menyenangkan diri mereka. Coba lihat ya, saya sebagai hamba Tuhan berkali-kali saya itu berada di hadapan orang yang akan mati. Dan selalu di ujung hidup seseorang yang tidak beres dengan Tuhan, yang dia ingat adalah, yang dia butuhkan di ranjang kematian adalah pengampunan dosa. Semua kenikmatan yang dia lakukan, semua dilupakan waktu dia sakit. Satu yang mengganjal di hati orang, tidak pernah bisa selesai kecuali ketemu darah Yesus. Yaitu perasaan guilty, perasaan bersalah. Jadi happy itu sebenarnya sangat murah. Kalau hati kita tuh bebas dari tuduhan dosa, asin tuh gak perlu banyak garam, setetes aja langsung asin banget, asin sekali. Manis tuh gak perlu banyak gula. Kalau kita makan terus gula yang gak sehat, apalagi gula-gula yang palsu itu,
Maka nanti kita minum es teh manis kasih gula dikit aja kurang manis. Tapi kalau orang makannya pare, es teh tawar, kasih gula dikit, kemanisan. Sebenarnya loh, happy itu bukan menambahi happiness. Happy itu luar biasa sekali kalau hatimu tenang teduh, tidak merasa berdosa. Dunia ini naik dosisnya. Stand up comedian, orang yang komedi. Wah, perlu lucu banget. Pernah lihat anak kecil enggak? Hatinya polos enggak? Ciluba. Coba yang gede-gede. Ciluba. Enggak lucu kecuali Charlie Chaplin. Kecuali ada usaha effort atau usaha lebih. Ada apa sih dengan manusia? Ada ragi. Coba kita kembali ke anak-anak. Ciluba aja tertawa terpingkal-pingkal. Saya jalan sama anak kecil begitu. Bayi juga sama. Bayi bisa ketawa loh. Ya. Di usia tertentu dia bisa tertawa. Dia gitu, dia ketawa. Coba kalau teman Anda. Apain sih lu? Kalau hatinya udah gak murni. Dia perlu gula lebih. Dia perlu garam 1 karung untuk merasakan asin. Actually ya, a little becomes more when you are sinless in the heart. Sedikit jadi lebih kalau Anda tanpa dosa di hati. Sungguhan, kita gak perlu mendapatkan semua yang orang lain tetangga kita punya. Sungguhan kita bisa sangat bahagia. Kalau hati kita itu bisa konten bersyukur dan bisa berdamai dengan situasi. Amin Bapak Ibu. Masalahnya di dunia ini sebenarnya bukanlah orang itu, gini ya. Masalahnya di dunia ini semua berlomba, bukan to be rich ya, kalau bicara tentang ekonomi. Kalau menjadi kaya itu beneran ada. Itu kalau orang yang memang berhasil karena sungguh-sungguh kerja. Ada orang berkata, kamu beruntung. Enggak, orang itu banting tulang. Jadi gak bisa iri. Tapi masalahnya di dunia ini atau di bumi ini, orang-orang bukan berlomba to be rich, but to look rich. Itu beda. Karena mereka butuh pengakuan itu. Mereka butuh like. Begitu baru mereka happy. Tapi kalau kita bisa senang, tahu bahwa kita ini harusnya masuk neraka gak jadi. Coba bayangkan kalau Anda dan saya meringkuk di neraka selama-lamanya di nyos api. Karena apinya kan gak pernah mati belerangnya. Lalu kita gak jadi. Tanya orang di neraka, kalau ada 1 sekarang bisa dikeluarkan, andai kata. Gak bisa loh ya. Firman Tuhan berkata, untuk orang hidup sekali lalu penghakiman. Kalau bisa 1 aja si kaya yang bersama dengan Lazarus itu loh minta keluar itu. Keluarkan 1 aja. Dia akan rela hidup pas-pasan di dunia asal ada Yesus di dalam rumahnya. Dia pasti akan bahagia sekali sekalipun dia gak punya teman. Asal dia diberi Tuhan kesempatan. Kalau kita tahu sadar kita ini diselamatkan dari apa? Harusnya kita itu bahagia. Kalau kita tahu bahwa hidup itu adalah karunia. Cekcok melulu suami istri. Segala sesuatu jadi isu. Hingga salah satu mati. Coba bayangkan kalau kekasihnya yang meninggal itu. Dia bisa hidup 1 tahun lagi. Saya yakin apa yang selama ini mereka perdebatkan tidak jadi masalah. Asal kamu bisa hidup sayangku. Asal kamu bisa hidup papa. Asal mama bisa hidup kalau ditinggal sama istrinya. Coba ya, dikit-dikitnya itu pasti cincai, pasti lewat. Tapi kita merasa kita bisa hidup selamanya. Jadi dosisnya harus tinggi. Lu harus performa. Kamu harus sempurna. Dikit-dikit dikritik, dikit-dikit gak puas. Wah gini gitu. Tunggu mati baru kita merasa iya ya. Aku kehilangan kasih karunia. Coba kalau kita itu bisa hidup dengan cara pandang Allah. Bahwa kekasih kita, pasangan hidup kita, suami atau istri kita itu, kasih karunia, itu karismata dari Allah. Then it will not be an issue, not so much. Apa yang Anda perkarakan itu menunjukkan sebenarnya hatimu kosong, terisi atau hampa. Mau tahu orang itu sesungguhnya gimana gampang, apa yang dia tengkarkan. Anda akan ketahuan. Langsung tahu usia rohaninya, langsung tahu. Usia jasmani gak tentu loh ya, bisa kakek-kakek tetapi tetap kanak-kanak, kakek-kakek kanak-kanak. Tapi Anda bisa muda namun dewasa, gampang.
Apa yang Anda permasalahkan? Sebenarnya hati kita itu loh. Kalau kita itu mau mengampuni, kita pasti akan happy. Kita bergantung padanya soalnya untuk pengampunan dosa. Jadi jangan kita sok-sokan dengan Tuhan. Sebenarnya kalau Tuhan itu suruh kita mengampuni itu kan untuk kebaikan kita. Supaya kita bahagia, supaya kita hidup bebas dari kepahitan. Makanya itu poin ketiga, tuliskanlah. Kita bergantung padanya untuk bisa mengampuni sesama kita. Karena waktu kita mengampuni, yang diberkati itu kita. Karena kita jadi hidup bebas dari segala kegelisahan yang tidak perlu. Segala kepahitan itu dikikis. Kita nggak perlu alami, kita nggak perlu rasakan itu. Orang hidup tanpa kepahitan ya, enaknya. Orang kalau hidup tanpa kepahitan ya, segala sesuatu yang nggak sempurna jadi sempurna. Segala sesuatu jadi indah. Seperti orang yang berkata gini dalam bahasa Inggris, I couldn't be happier. I cannot complain. Nggak bisa komplain aku. Nggak bisa. Kalau kita hidup tanpa kepahitan, kita itu yang diberkati. Kalau kita kepahitan, bukan orang lain itu yang kita benci, yang merugi. Kita sendiri yang dirugikan. Makanya doa Bapa kami ini mengajari kita sebuah prinsip sederhana. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kita harus tahu diri. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Diampuni dan mengampuni itu ada sebuah korelasi yang gak bisa dipisahkan. Ini kembar siam yang jangan dipisahkan nanti mati. Kalau kita diampuni tanpa mengampuni, maka pengampunan mati di dalam diri kita. Kalau kita hanya diampuni saja nggak mengampuni, wah kolesterol rohani. Masuk terus nggak pernah diolah raganya. Ya. Tapi kalau kita mengampuni terus, tapi nggak merasa diampuni, bisa mati muda. Kita merasa kita ini diperas sama Allah. Ngampuni. Tapi gak pernah merasa diampuni. Sambil kita ngampuni, terpaksa ngampuni, kita gak pernah rasa diampuni di hati kita. Lama-lama depresi dan bunuh diri. Ya sudah, aku ngalah. Apalagi, ayo ya wis, aku ngalah lagi. Ngalahnya itu pengakuan di mulut, tapi gak rela jiwanya. Ngalah lagi, seperti keluar dari kekurangan, dari minusnya, bukan dari kelimpahan. Makanya itu Tuhan ajarkan, kalau kamu mau mengampuni, doa begini, ampunilah kami dulu seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Berarti saya tanya, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Siapa ngampuni siapa dulu di ayat itu? Coba saya ajak kita mikir. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Ada kata seperti, berarti mana dulu ayo? Telur ayam telur, mana dulu? Mengampuni dulu atau kita diampuni dulu? Mengampuni dulu ya. Kedengarannya begitu memang. Nah, gak salah, jawaban Anda betul. Karena ada kata seperti, ampunilah kami, kan kita menghadap Bapa. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni. Itu kan seolah-olah patronnya adalah kita mengampuni dulu baru Bapak nanti ampuni kita gimana. Kalau kita ngampuni sedikit, Bapak ampuni kita sedikit, ya kan? Betul sekali. Tapi ini adalah, kalau ini diterapkan kepada orang yang tidak pernah kenal Yesus, belum bertobat, akan susah buat mereka. Karena mereka nggak ngerti pengampunan. Makanya ayat ini adalah doa Bapak kami yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya yang sudah diampuni oleh Bapak. Tetapi sesudah kita diampuni, kita harus belajar mengampuni. Jadi sebenarnya jawabannya dua-dua. Ayam dan telur kali ini dua-duanya. Bagaimana Anda bisa ngampuni kalau Anda belum diampuni? Pakai pengampunannya siapa? Nanti depresi bunuh diri. Kayak diperes sama Allah. Tapi kalau Anda sudah diampuni, jangan tunggu Allah mengampuni lebih. Karena Anda sudah diampuni 100% di kayu salib. Tuhan gak pernah berkata, maka Tuhan gak pernah di atas kayu salib sebelum menghembuskan nafas terakhir Tuhan berkata gini, Bapak ampuni 80%. Dosa mereka, sebab mereka gak tahu apa yang mereka lakukan. Gak pernah instalasikan, dikreditkan sama Tuhan pelan-pelan. Karena Tuhan berkata, sudah lunas, sudah selesai. Dan Anda sudah diampuni 100%, gak usah manja, minta diampuni lebih. Kalau kita salah ya ngaku sama Tuhan, diampuni lagi. Tapi tidak berarti Anda persentasinya nambah. Persentasi darah tetap 100%, Anda sudah diampuni. Tapi untuk memperbaiki hubungan, Anda harus mengaku supaya bisa move on atau supaya bisa lanjut hubungan itu. Gak boleh menipu gitu, gak boleh menyembunyikan sesuatu.
Tapi setelah kita diampuni jangan manja. Belajarlah jalan dalam pengampunan. Wah susah. Susah Pastor Philip. Susah. Saya suruh ngampuni terus. Sana gak mau berubah kok. Sana gak mau berubah urusannya. Anda yang berubah. Anda yang berubah. Ya kan rugi. Selama Anda melihat. Kita melihat kita yang merugi yang mengampuni. Susah. Berarti kita sudah salah paham sama Tuhan. Tahukah? Orang yang mengampuni, itu Tuhan bikin seolah-olah dia memiutangi Allah. Makanya ada kata-kata gini. Ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi gini, Tuhan bilang, kamu mau utang berapa sama saya? Oh, sekian Tuhan, tunggu dulu saya mau lihat kamu miutangi temanmu segitu enggak? Kalau kamu miutangi segitu, aku top up. Aku kasih kamu segitu bahkan lebih dari itu. Tapi Tuhan tuh begitu humble, Tuhan gak mau sok-sokan. Tuhan bilang, aku akan mengampuni pas-pasan. Kalau kamu mengampuni sekian, aku juga akan mengampunimu sekian. Tuhan itu menjadikan dirinya seolah-olah berhutang sama kita. Kalau kamu mengampuni saudaramu, aku hutang segitu sama kamu. Kalau kamu mengampuni orang itu segitu, aku juga segitu hutang sama kamu. Hebat enggak? Posisinya dibalik sama Tuhan. Seperti kalau saya ngomong sama anak-anak, kamu mau Daddy kasih kamu ini? Boleh. Kamu kasih Cece dulu. Kamu kasih adikmu dulu. Kamu kasih Koko dulu. Kalau kamu kasih segitu, Daddy kan kasih. Kalau papa ngomong begitu, percayalah pasti gak akan plek. Apple to apple, perbandingannya gak akan 1 banding 1. Kalau kamu kasih ice creammu itu ke Cece, atau kalau Cece-nya suruh ke adiknya, atau Kokonya suruh ke adiknya, anak saya kan yang satu cewek, yang kedua cowok, ketiga cowok. Kalau kamu saling kasih itu ice cream, papa akan kasih kembali yang kamu kasihkan. Percayalah, itu berarti saya belikan baru. Dia udah makan berapa hap itu gak saya hitung. Kalau saya stop itu karena itu gak sehat. Tapi kalau itu sehat bagi dia, saya tidak ada limit. Pasti saya dengan semua kemurahan memberikan kepada mereka. Kalau Tuhan berkata, aku akan mengampunimu persis takaran yang kamu tujukan ke orang lain. Apa yang kamu ampuni itu segitu aku akan memberikan kepadamu. Percayalah Tuhan akan memberimu lebih dari itu. Bayangin betapa hebatnya pengampunan itu. Orang yang mengampuni itu memiutangi Allah. Anda berada di posisi Lord. Tuhan langsung ya. Kenapa? Seolah-olah Anda banknya. Kalau Anda hutang, banknya telepon diangkat ya. Karena itu uang mereka. Gitu loh ceritanya. Kalau kita berdoa Tuhan langsung muncul. Seolah-olah Tuhan berutang sama kita. Itulah kuasa pengampunan. Kenapa kita mengeluh? Ngampuni melulu orang itu gak berubah. Kita lupa tidak melihat Tuhan di dalam prosesnya. Tahu gak orang itu saya ampuni? Itu keuntungan saya. Saya dapat loan dari bank sorga gara-gara dia. Ayo sakiti aku supaya aku dicinta. Bisa gak kita punya paradigma gitu? Ayo sakiti saya. Ya jangan nantang dia. Tapi kalau memang ada, saya gak takut. Saya akan berkata silahkan sakiti aku supaya aku semakin dimanja sama Tuhan. Semakin kalian lempari saya batu, semakin saya diberkati sama Tuhan Yesus. Asal saya gak lempar balik. Kalau saya lempar balik, cancellation langsung, void. Kalau ada orang jahat sama saya dan jahat melulu dan saya baik terus, bagus. Tuhan jadi langganan. Tuhan jadi langganan. Seolah-olah Tuhan berutang terus sama aku. Enak kan? Enak gak kalau ada seorang jenderal yang berutang sama Anda, berutang budi? Seorang presiden, perdana menteri yang hutang budi sama Anda tenanglah. Kalau yang berutang budi sama Anda adalah orang yang gak punya apa-apa, itu lain cerita. Kalau yang berutang budi sama Anda adalah orang yang kaya raya, yang punya segalanya. I think you are fine. You'll always be taken care of. Anda akan selalu dijaga. Sebab orang itu punya kepentingan, punya keperluan, dan punya budi yang harus dibalas. Kapan Tuhan itu? Kapan kita bisa berkata aku punya jasa sama Tuhan? Yaitu pengampunan. Makanya orang yang mengampuni itu happy sekali. Tuhan manjakan. Tuhan datang. Belum doa. Ada apa nak?
bukan berarti Tuhan itu perlu sama dikau, perlu sama Anda, jangan GR kita. Tapi Tuhan menaruh posisinya demikian untuk mengajarkan bahwa pengampunan itu sangat-sangat Tuhan inginkan dan sangat memuliakan Dia. Karena jangan ngeluh kalau orang lain berbuat sesuatu yang jahat padamu, asal jangan kita mau terus-menerus dijahati karena kebodohan kita. Tapi dalam hati itu harus beres. Belajar bergantung sama Tuhan Yesus. Saya garansi ya, selama kita hidup pasti ada orang next yang akan menyakitimu. Mau gak disakiti orang? Gampang. Jangan hidup. Ya, orang kan sayang semua sama Anda, dikuburkan soalnya. Tapi selama Anda hidup, pasti ada orang next yang akan menyakitimu. Kalau kita mau hidup di dalam bola setan itu, ya sudah terserah, saya enggak mau. Saya bergantung sama Tuhan, terus makanya saya enggak mau jauh sama Tuhan. Detik saya jauh, saya jadi blur. Waktu saya dekat, saya bisa happy. Karena saya bisa melihat bahkan sesuatu yang sengeri, disakiti, dikhianati, dan pengampunan yang harus tetap saya beri itu menjadi berkat luar biasa dalam hidup saya kalau saya dekat sama Tuhan. Saya enggak berani jauh sama Tuhan, karena saya bukan hanya bergantung sama Tuhan untuk perkara jasmani. Kebahagiaan hidup saya itu bergantung pada Tuhan di tengah-tengah dunia yang akan selalu menyakiti kita. Karena itu saya tidak berani jauh dari Tuhan Yesus. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Di luar Dia saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan mau kita senantiasa bergantung padanya. Kalau mau happy, bergantung sama Dia untuk mengampuni. Bergantung sama kasih-Nya. Aku mengampunimu dengan kasih Yesus. Aku mengampunimu dengan pengampunan Tuhan seperti Tuhan mengampuni aku mengampuni kamu. Dan waktu kita noleh ke Tuhan, semoga Tuhan mengampuni aku seperti aku mengampuni Dia. Paham? Bahasanya diubah. Kalau kita ngomong sama orang jangan berkata, aku ampuni kamu supaya aku diampuni Tuhan. Nanti orang itu saking bencinya, dia akan memastikan pengampunan susah supaya Anda jangan diampuni Tuhan. Paham maksud saya? Kalau kita ngomong sama orang, aku ampuni kamu, susah bagi aku, tapi aku ampuni kamu dengan kasih Yesus. Udah, titik. Tapi waktu menghadap ke Tuhan, Tuhan, semoga dengan kasih-Ku kepada orang itu, Engkau mengasihani aku. Amin. Kita itu bergantung. Itu yang disebut doa Bapa kami itu. Doa Bapa kami di ayat 11, 12 khususnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni. Ini penuh pergumulan. Disinilah banyak orang kehilangan damai sejahtera. Tapi dalam doa Bapa kami diajarkan gimana caranya kita memandangi perkara ini. Bagaimana kita punya paradigma yang berbeda. Tuhan ajari kita untuk bergantung bukan hanya untuk roti, 5 roti 2 ikan. Atau 12 bakul yang kita bisa bawa pulang. Tuhan mau kita bergantung sama Dia. Terutama untuk sumber kasih-Nya. Karena untuk hidup mengasihi kita gak bisa jauh dari Tuhan. Dan untuk kita bisa merasa bebas dari dosa gak bisa jauh dari darah. Jangan jauh dari persekutuan dengan Tuhan Yesus. Dan untuk kita bisa hidup bebas dari kepahitan, kita perlu mendekat kepada sumber kasih-Nya. Ternyata kebahagiaan orang itu bukan materi. Kalau saya baca di doa Bapa kami, kebahagiaan kita itu emosi. Kebahagiaan manusia itu batinia. Dan batin kita itu musuh terbesar adalah kepahitan. Kalau kita bisa bebas ini, percayalah, less could feel like more. Sedikit bisa terasa banyak. Ternyata Tuhan bukan selalu menambahkan materi. Tapi Tuhan menambahkan damai sejahtera. Dan untuk damai sejahtera itu bertambah. Jangan membenci dan mengingat kesalahan orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau saya baca sekali lagi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada 3 poin sederhana. Bagaimana Tuhan mau kita senantiasa bergantung padanya. Nomor 1, kita bergantung padanya untuk segala kebutuhan jasmani kita. Ingat donat merah muda. Yang kedua, kita bergantung padanya untuk pengampunan dosa kita. Ini hanya ada dalam kekristenan, yang lainnya hanyalah semoga bisa diampuni oleh Tuhan. Semoga bisa diampuni sama Allah. Tapi dalam kekristenan, pengampunan itu dan selesai. Dan karena kita tahu itu selesai, makanya kita bergantung padanya untuk bisa terus mengampuni sesama kita. Bukan hanya untuk mengampuni orang itu demi orang itu. Ampunilah juga demi dirimu. Karena Tuhan mau Anda hidup penuh dengan sukacita. Tidak ada kepahitan di dalam hati, tidak ada membenci. Saya berdoa, mulai tahun ini,
damai sejahteramu semakin bertambah-tambah. Tidak tentu materi bertambah, tapi sukacitamu semakin bertambah-tambah. Amin. Dan di mana ada sukacita bertambah-tambah, berkat Tuhan juga akan mudah mengalir di sana. God bless you. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Sore-sore saya ajak mikir ya, merenungkan firman Tuhan. Saya bolak-balik kalimat-kalimat tadi supaya Anda mencerna, memamah biak, sampai kebenaran ini bercokol di hatimu. My goal is, jemaat dewasa,